2 Korintus pasal 10. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita difitnah? Dan bagaimana respon kita ketika kita difitnah? Saudaraku, respon kita terhadap sebuah fitnahan sebenarnya menunjukkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Berbicara soal fitnah menfitnah, tidak pernah ada fitnah itu bertujuan untuk membangun, tetapi pastinya merusak, baik itu secara personal maupun komunal. Orang yang hidup dalam ajaran ketika bertemu dengan sesama akan membicarakan firman dan kemajuan. Sebaliknya, orang yang tidak hidup dalam ajaran ketika bertemu dengan sesama hanya akan membicarakan teman dan saingan. Di Korintus ada oknum yang suka memprovokasi jemaat mengenai kepribadian dan pelayanan Rasul Paulus. Paulus dituduh hidup secara duniawi. Ia juga disebut sebagai pribadi yang tidak konsisten, yang hanya berani di belakang saja. Untuk apa fitnahan ini, saudara? Tentu bukan untuk membangun gereja Korintus. Sebab apabila untuk membangun, maka bukan fitnahan, tetapi kesetiaan dalam pelayanan. Nah, fitnahan itu dialamatkan kepada Paulus karena ada pihak yang ingin mempengaruhi jemaat Korintus agar tidak mau lagi menerima pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana sikap orang yang hidup dalam ajaran ketika difitnah? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, kami memang masih hidup di dalam dunia,
tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. Saudara, Rasul Paulus menjawab segala fitnahan itu. Namun jawaban Paulus bukan menyerang si pemfitnah. Sekalipun Paulus tahu dengan pasti bahwa orang-orang yang memfitnahnya yang hidup secara duniawi. Paulus juga tidak mengklarifikasi bahwa dirinya benar. Tetapi Paulus menjawab berdasarkan ajaran yang diyakininya, berdasarkan ajaran Tuhan. Sehingga saudara, Rasul Paulus menjawab fitnahan bukan untuk menyerang balik. Menjawab fitnahan bukan untuk membela diri, tetapi untuk menyatakan ajaran dan iman yang dipercayai. Kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. Sikap seperti ini sangat berbeda dengan kita hari ini, saudara. Yang tak kalah difitnah, tak jarang kita menjawab untuk menyerang balik, untuk menyalahkan balik yang memfitnah. Maka pertanyaannya, saudara, apa bedanya kita dengan dia? Kalau ketika kita difitnah, kita ganti menyerang balik, kita ganti menyalahkan balik. Atau kalau tidak, kita membela diri sekuat-kuatnya dan membenarkan diri dengan menyalahkan yang memfitnah. Ketika Paulus difitnah hidup duniawi, Paulus difitnah tidak konsisten. Paulus hanya menjawab, kami memang masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang berdasarkan tujuan duniawi. Rasul Paulus menyadari masih hidup dalam dunia sama dengan yang lain. Namun yang membedakan, dia tidak berjuang berdasarkan tujuan dunia, tetapi sorga. Apabila tujuannya adalah Allah, maka yang terpenting adalah ketaatan kepada Allah dan ajarannya, bukan menyerang balik, menyalahkan balik orang yang menfitnah. Ketaatanlah yang menjadi akhir atau bukti apakah kita sesungguhnya milik Kristus yang hidup di dalam ajaran atau bukan. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri, terkadang dalam pelayanan kita menjumpai tantangan dari luar maupun dari dalam jemaat. Mungkin kita juga mengamati berbagai kepentingan dan motivasi di balik sebuah pelayanan. Ada yang kepentingannya Allah, ada yang kepentingannya diri sendiri. Itu sebabnya ditemukan banyak masalah, juga beredar tuduhan palsu, provokasi, dan berbagai fitnahan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita dipanggil bukan untuk menyebar fitnahan, namun menebar ajaran. Karena itu, fitnah dihadapi dengan ajaran dan ketaatan kepada Allah. Dan biarlah pada akhirnya pembenaran itu datang dari Allah, bukan karena kita membela diri atau supaya kita dibela. Orang yang hidup dalam ajaran ketika berkumpul dengan sesama akan membicarakan firman dan kemajuan. Sebaliknya orang yang tidak hidup dalam ajaran ketika berkumpul dengan sesama hanya akan membicarakan teman maupun saingan. Apakah kita sudah hidup dalam ajaran? Mari kita membicarakan firman dan kemajuan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami hidup oleh karena ajaran. Sehingga ketika kami bertemu berkumpul
sebagaimana sesama tubuh Kristus, maka yang kami bicarakan adalah firman Tuhan, ajaran, dan kemajuan gereja. Tetapi apabila kami tidak hidup di dalam ajaran, maka ketika kami berkumpul, yang kami bicarakan hanyalah teman, saingan, ataupun orang lain. Karena itu tolonglah ya Bapa, supaya kami hidup di dalam ajaran. Sehingga ketika kami difitnah, kami membalas dengan ajaran dan hidup dalam ketaatan. Dan ketika kami gampang menfitnah, kami bertobat dan menjadi pribadi yang hidup di dalam ajaran. Secara khusus berdoa untuk Ibu Lili Cahyati yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau pakai Cilili Tuhan di dalam pelayanannya di tengah GKT Banyuwangi, bahkan juga Tuhan pakai di dalam segala pekerjaannya untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Bersama dengan Koto Yen, pakailah keluarga ini untuk memancarkan kasih Kristus, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan gereja. Apa yang menjadi pergumulan daripada Cilili, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan, dan genggamlah keluarga ini erat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Cilili. Kiranya Tuhan terus memegang erat di dalam kehidupan, pekerjaan, maupun keluarga. Tuhan memberkati.